Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Tazkiyatun Nufus yang insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang bisa membuat hati kita menjadi sakit atau mati ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas ya. Ada 4 faktor. Salah satu di antaranya adalah banyak apa kemarin? Banyak berbicara ya. Banyak bicara. Nah, itu berbahaya untuk hati ya. Dia bisa mematikan hati kita atau minimal membuat hati kita tertimpa marad, sakitnya. Nah, untuk faktor yang kedua di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala mengatakan yaitu fudulut ta'am. Fudulut ta'am itu artinya apa? Banyak makan. Nah, banyak makan itu diantara salah satu sebab hati kita bisa rusak. Lalu beliau mengatakan qillatut ta'ami tujibu riqatal qalbi wa quwwatal faham. Sedikit makan itu dapat melembutkan hati wa quwwatal faham dan bisa menguatkan pemahaman atau daya pikir. Wankisara an-nafsi wa dha'fal hawa wal ghadab. Juga sedikitnya makan bisa membuat terbuka membuka diri gitu ya. Atau inkisar an-nafas itu jiwanya terbuka gitu ya. Wa dha'fal hawa wal ghadab juga bisa melemahkan hawa nafsu dan melemahkan amarah orang yang sedikit makan. Sebaliknya wa kasratu ta'am tujibu didda dzalika. Kalau banyak makan dapat menimbulkan kebalikan dari yang tadi sudah sebutkan. Berarti apa? Bisa mengeraskan hati, melemahkan pemahaman, mengunci jiwa dan bisa menguatkan hawa nafsu serta amarah. Kalau kita banyak makan, itu kata Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Lalu beliau mengutip salah satu hadis Nabi SAW dari Al-Mikdam Ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaymat. Sudahlah cukup bagi manusia atau bagi anak Adam luqaymat, beberapa suap. Yadmanu salbahu. Yang sudah bisa menegakkan tulang punggung itu udah cukup. Fa in kana la muhalah, tapi jika dia nggak bisa makan beberapa suap, nggak bisa. Kalau di kita kira-kira makan nasi kucing nggak cukup gitu ya. Soalnya nasi kucing udah cukup, yang penting bisa menegakkan tulang punggung gitu ya. Nasi kucing nggak cukup, nggak bisa gitu. Maka boleh makan lebih dari itu, tapi ingat fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Nah,
Kalau toh itu sedikit itu nggak bisa, maka maksimal sepertiga untuk perutnya itu ya, maksimal sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Jadi jangan dipenuhi, maksudnya jangan penuhi dengan makan, itu bahaya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Nah, dan di catatan kaki di sini disebutkan sahih, ya, rawahu Al-Imam Ahmad fil Musnad, ya. Dan juga rawahu At-Tirmidzi, ya. Ini dikatakan sahih, atau Al-Imam At-Tirmidzi sendiri mengatakan hasanun sahih. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya, dalil yang menunjukkan bahwa perut kita ini jangan diisi penuh, gitu. Nabi udah memberikan isyarat bahaya, gitu. Mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang lebih berbahaya daripada perutnya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ikhwas sekalian, banyak makan itu, ya, bisa mendorong seseorang kepada perbuatan banyak berbuat jelek. Bisa menggerakkan anggota tubuh kita ini berbuat maksiat. Susah, berat untuk taat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini aja udah cukup. Dua keburukan ini sesungguhnya sudah cukup untuk mengendalikan kita agar jangan terlalu banyak makan. Karena makan itu tadi, ya, kita akan terdorong untuk banyak melakukan keburukan, menggerakkan anggota tubuh kita berbuat maksiat, dan memberatkan dia untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah. Mau sholat berat, baca Quran berat. Karena apa? Terlalu banyak makan. Nah, ini. Itu udah cukup. Lalu kemudian berapa banyak kemaksiatan yang terjadi disebabkan karena kenyang, terlalu banyak makan. Berapa banyak ketaatan terhalang disebabkan karena banyak makan. Maka barang siapa yang menjaga keburukan perutnya, sungguh dia telah menjaga atau memelihara keburukan yang besar, ya, menjaga dirinya dari keburukan yang besar. Itu. Jadi ternyata kalau kita kendalikan makan kita, perut kita jaga, itu luar biasa keutamaannya, gitu ya. Tadi kita bisa mencegah ada bahaya besar. Dan syaitan, ya, wa syaitanu a'zamu ma yatahakkamu fil insani idza mala'a batnahu minat tu'am. Syaitan itu dia sangat pandai, ya, apabila manusia itu memenuhi perutnya dengan makanan. Jadi syaitan akan dengan mudah dia memperdaya manusia yang banyak makan, yang memenuhi perutnya dengan makan. Nah, oleh karenanya ada, ya, asar itu riwayat yang berasal bukan dari Nabi SAW, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumiddin oleh Imam Al-Ghazali. Nah, meskipun disebutkan la asalahu fi kutubi sunnah, ini tidak ada asalnya dalam kitab sunnah, kutubu tis'ah, tidak ada. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Apa bunyi asar tersebut? Nah, bunyi asar yang dimaksud berbunyi, nah, Dayyiku majari syaitani bis-saum. Dayyiku majari asyaitani bis-saum. Persempitlah jalan-jalan syaitan dalam tubuh kita dengan cara apa? Berpuasa. Berpuasa berarti kan menyedikitkan makan. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan inna syaitana la yajri min ibni Adam majra ad-dam. Fadayyiku. Sesungguhnya syaitan itu dia berjalan pada diri manusia melewati apa? Ya, urat nadi, tempat mengalirnya darah. Semakin banyak kita makan, nah, semakin deras kan. Oleh karenanya dayyiku. Bagaimana cara untuk menyempitkan jalannya syaitan? Bisawm tadi ya, dengan puasa. Nah, ini dalam asar yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumiddin, tetapi dalam sunnah
Kitubus Sunan memang tidak ditemukan. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian itu. Ya. Kemudian sebagian ulama salaf mereka berkata, kana syababun yata'abbaduna min Bani Israel. Dulu ada pemuda dari kalangan Bani Israel yata'abbadun. Mana yata'abbadun? Yata'abbadun maknanya adalah ya yakhlu bisawm, berkhalwat, menyendiri sambil berpuasa. Fa idza kana fitruhum qama alaihim qaimun faqal la ta'kulu katsiran wa tashrabu katsiran wa tanamu katsiran wa takhsuru katsiran. Kalau sudah tiba waktu buka puasa, maka salah seorang dari mereka akan berkata mengingatkan, janganlah kalian banyak makan. Ya. Karena kalau kalian banyak makan, kalian pasti banyak minum. Kalau kalian banyak makan, banyak minum, kalian pasti banyak tidurnya. Maka kalian akan banyak mendapatkan kerugian. Nah ini ya, kata sebagian ulama salaf. Dan saya kira kita merasakan itu nggak? Kalau terlalu banyak makan, malas ya. Kan bawaannya malas ya. Ngantuk, malas. Nah itu maka berbahaya ya, terlalu banyak makan. Ya itu ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karenanya kendalikan makan, jangan sampai terlalu banyak. Kemudian waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaj'una katsira wa in kana dzalika li adami wujudit ta'am. Dulu Nabi dan para sahabat sering sekali merasakan lapar. Mungkin bapak-bapak dan ikhwas sekalian pernah membaca ya, ada hadis bagaimana ketika Nabi kelaparan akhirnya keluar rumah ketemu dengan Abu Bakar, ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar sedang apa? Ternyata Abu Bakar kelaparan juga. Ketemu lagi dengan Umar, nah, keluar rumah malam-malam, ketika ditanya apa penyebabnya, sama ternyata lapar juga itu. Nah itu sedang kelaparan itu orang-orang hebat ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah, sering, dan itu sering terjadi. Memang waktu itu sebabnya adalah karena makanan susah, tidak seperti sekarang. Nah, sekarang kita nggak usah keluar rumah, buka aplikasi tinggal pesen, datang sendiri. Dulu susah, ya susah makanan. Tapi kata saya, Dr. Ahmad Farid, illa anna Allah la yakhtaru li rasulihi illa akmal al-ahwal wa afdaluha. Tapi perlu diingat, ya. Ketika itu dialami oleh Nabi SAW, dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu semua adalah pilihan Allah Ta'ala. Dan tidaklah mungkin Allah memilih satu keadaan bagi Rasulnya, ya, bagi orang-orang yang menjadi sahabat Rasulnya, kecuali itu adalah keadaan paling sempurna. Akmalul ahwal wa afdaluha, dan keadaan paling utama. Oleh karenanya, ya, ketika Allah mentakdirkan Rasulullah lapar, para sahabat lapar, dan itu sering terjadi, itulah keadaan terbaik yang dipilihkan Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Oleh karenanya Abdullah bin Umar berusaha untuk menyerupai Rasul dalam hal itu. Walaupun beliau mampu ya, untuk makan apa saja yang beliau mau, tapi beliau tidak melakukan hal itu. Karena ingat bagaimana dulu Rasulullah, para sahabat senior. Demikian pula dengan bapaknya Umar, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu juga. Jadi walaupun bisa makan, tapi lebih banyak menahan lapar. Bahkan Aisyah pernah cerita keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan keluarganya. Kata Aisyah, ma syaba'a atau ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal madinata min khubzi burrin salasa layalin taba'an hatta qubida. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau datang ke Madinah itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut, itu nggak pernah. Tidak pernah kenyang sampai Rasulullah wafat. Kalau kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, pernah nggak kita kenyang 3 hari berturut-turut, kenyang terus? Bahkan seminggu. Kita lebih sering kenyangnya. Bahkan mungkin turah-turah gitu ya. Di rumah itu makanan sampai nggak kemakan. Sampai bingung gimana cara makannya gitu ya. Kalau kita. Nah,
Maka kita ingat, ya, ingat-ingatlah keadaan Rasulullah dulu seperti apa. Maka memang yang paling baik kalau ada makanan berlebih, nampaknya gak kemakan, segera berikan ke tetangga boleh. Atau kalau ke tetangganya orang-orang punya semua, ya mungkin ke tukang parkir, ya, atau yang tukang beca gitu ya. Berikan segera. Jangan kita diamkan di rumah, akhirnya nanti gak kemakan. Nah, mubadzir, apa dalam Al-Quran orang mubadzir? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi, orang yang melakukan tabzir itu adalah temannya syaitan. Nah, tadi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ya kalau kita tadi memperhatikan keadaan Rasulullah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wah, luar biasa gitu ya. Betapa zuhud dulu Nabi dan para sahabat. Sampai tidak pernah kenyang berturut-turut. Kalau satu hari kenyang mungkin pernah gitu ya. Tapi sehari kenyang nanti besoknya lapar lagi. Itulah keadaan kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya. Maka seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengatakan, man dhabita batnahu wa dhabita dinahu, barang siapa yang memelihara perutnya, berarti dia telah memelihara agamanya. Gitu ya. Maksud orang yang mengendalikan perutnya tidak ngikuti hawa nafsu gitu ya. Semua dimakan, enggak, tapi dia kendalikan. Kalau sudah makan, misalnya udah makan apa gitu ya. Mie ayam udah makan. Pas pulang ke rumah, ada bakso. Ada bakso, ada pecel lele, ada apa lagi? Ya, gudeg gitu ya. Dan itu kesukaan kita semua misalnya. Apakah kita mau makan lagi apa? Besok aja lah. Nah, ini penting ya. Kalau kita, ini kesukaan saya semua. Tadi udah makan mie ayam. Ditanya sama istrinya, udah makan belum tadi jalan? Belum. Gitu. Maksudnya ya belum makan mie, belum macam bakso. Kalau kan pertanyaannya udah makan belum? Dan makanannya jelas spesifik gitu ya. Nah, maka tadi kalau kita jaga ya, perut kita kendalikan, berarti kita sedang menjaga agama kita. Waman malaka ju'ahu malakal akhlaq as-salihah. Dan barang siapa yang mampu menguasai rasa laparnya, berarti dia mampu mewujudkan akhlak yang baik ya, al-akhlaq as-salihah. Sebaliknya, wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i'i qaribatun minas sab'an. Sesungguhnya bermaksiat kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah itu, ya, berbuat maksiat kepada Allah itu akan jauh dari orang yang lapar. Artinya orang yang lapar itu kemungkinan berbuat maksiatnya kecil. Dia jauh. Dan qaribatun minat syab'an. Sebaliknya, orang yang kenyang itu dekat dengan kemaksiatan. Cenderung gampang berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian ya, keterangan tentang bahayanya banyak makan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak ya berlebihan dalam makan dan bisa mengendalikan ya perut kita untuk tidak terlalu banyak makan. Amin ya rabbal alamin. Baik, satu lagi ya. Ya. Faktor ketiga yang bisa merusak hati kita adalah fudulu al-mukhalatah. Banyak bergaul. Nah, jadi banyak bergaul itu banyak teman positif gitu ya. Tapi banyak bergaul itu belum tentu positif. Jadi tiap hari waktunya habis pakai ngobrol sama teman gitu ya. Jalan kemana sama teman. Ya kalau ngobrol di majelis ilmu, ngobrol setelah selesai majelis ilmu, itu sesuatu yang baik ya. Ini hanya menghabiskan waktu kita ya untuk sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama gitu ya. Ya misalnya hobi pit-pitan, ngepit kemana tiap hari gitu ya bareng-bareng. Nanti ketemu komunitas pit-pitan mana, ngobrol lagi dan seterusnya ya. Itulah kira-kira ya. Atau mancing mania gitu ya. Senangnya mancing gitu ya. Lalu mancing kemana, ketemu komunitas pemancing dan lain sebagainya.
Akhirnya kita bergaul kemana-mana ya. Nah, bisa jadi akhirnya memancing kerusuhan gitu ya. Nah ini bapak-bapak dan ikhwah sekalian, ya, maka hati-hati ya, jangan terlalu banyak bergaul. Artinya seimbang, bergaul tidak dilarang dalam Islam. Ya. Bahkan kita pernah membahas dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Bergaul itu dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar bahkan harus. Kalau hanya sekedar bergaul, sekedar interaksi sosial gitu ya. Itu jangan sampai berlebihan gitu. Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini ya, kitab Tazkiyatun Nufus. Beliau mengatakan, qala al-muallif ya, uduru al-mukhalatah, banyak bergaul adalah ad-da'u al-idhal al-jalib li kulli syarrin. Dia merupakan penyakit berbahaya yang bisa mendatangkan banyak sekali keburukan. Ya. Ad-da' al-idhal al-jalib li kulli syarrin. Jadi penyakit berbahaya yang bisa mendatangkan setiap keburukan. Berapa banyak pergaulan, interaksi sosial yang menghilangkan nikmat. Ya. Jadi karena bergaul akhirnya hilang nikmat. Wa kam zara'at min adawatin wa kam gharasat fil qalbi min hajazat tazulu al jibalu ar-rasiyat wa hiya fil qulubi la tazul. Berapa banyak pergaulan yang berlebih itu menebar permusuhan. Menanamkan kedengkian. Itu ya. Dan bahkan bisa menghilangkan gunung yang kokoh. Itu. Nah, sementara dia kedengkian itu tidak bisa hilang dari hati kita. Oleh karenanya banyak bergaul ya, itu bisa mendatangkan kerugian dunia akhirat. Maka innama yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatah wa yaj'alu an-nasa fiha arba'ata aqsamin ma takhalata ahadul aqsam bil akhari wa lam yumayyiz bainahuma dakhala alaihi syarr katanya. Nah, oleh karenanya ketika seseorang itu bergaul maka ya lakukanlah klasifikasi manusia itu pada 4 bagian gitu. Kapan kita bergaul dengan salah satu dari keempat golongan ini, maka kita harus bisa membedakan. Jangan sampai kita nggak bisa bedakan. Nanti kalau kita asal gaul saja, nggak bisa bedain kapan kita bergaul dengan siapa kita bergaul, wah itu bisa mendatangkan keburukan. Menurut teori dari penulis kitab ini, saya Dr. Ahmad Farid, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan, nah, jadi manusia itu yang kita bergaul dengan mereka itu ada 4 kategori katanya. Kategori yang pertama, orang-orang yang apabila kita bergaul dengan mereka, mereka ini ibarat makanan bergizi. Kal ghodha la yastagni anhu fil yaumi wal laila. Di mana memang kita sangat membutuhkan gizi itu dalam sehari semalam. Ada ya, model teman dia itu seperti makanan bergizi, gitu. Dan memang kita butuh itu. Kita harus tahu nih, yang kayak gini ini. Siapa mereka itu? Ya. Siapakah teman-teman yang kita membutuhkan dia? Bahkan dia itu bagaikan makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dikatakan, fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khultah wa idza ihtaja ilaihi khalatahu. Hakada ada dawam. Orang-orang yang masuk kategori ini adalah orang yang apabila kita bergaul dengan mereka, ya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, lalu apabila sudah terpenuhi, kita berpisah dengan mereka. Ketika kita butuh lagi, kita datang lagi, bergaul lagi dengan mereka. Begini seharusnya, ya, terus-menerus. Siapa yang masuk kategori golongan pertama ini? Ya, yaitu orang-orang yang ketika kita bergaul dengan mereka itu ibarat kita makan makanan bergizi. Mereka ada siapa? Wahumul ulama billahi. Ya, wa amruhu makayidu aduwihi. Nah, wa amradil qulub wa adwiyatuha an-nasihuna lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li khalqihi
Fahadad darb fi mukhalatatihim ar-ribhu kulla ar-ribah. Nah, mereka adalah para ulama ya, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, ya, bisa menipu daya musuhnya, dan mereka tahu penyakit hati, tahu pula obatnya, suka menasehati karena Allah, menasehati lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali khalqihi. Ya. Itu maksudnya para ulama itu orang yang tadi taat kepada Allah, menegakkan hak-haknya Allah, juga mengamalkan perintah-perintah Allah yang ada dalam kitabnya, taat kepada Rasul, menghormati Rasul, mencintai Rasul, menasihati makhluk Allah yang lain. Maka golongan yang pertama ini, apabila kita bergaul dengan mereka, kita akan mendapatkan keuntungan seuntung-untungnya. Kalau kita bergaul dengan ulama. Ulama yang di sini orang berilmu atau dengan talib al-ilm, dengan para pencari ilmu. Kita punya teman ya, bergaul dengan mereka. Nah, ini sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang kita bergaul dengan mereka. Yang kedua ada ya, golongan orang yang ketika kita bergaul dengan mereka, mereka itu seperti obat. Kalau tadi seperti apa? Makanan bergizi. Golongan kedua seperti obat. Sama atau beda makanan bergizi dengan obat? Beda. Kalau makanan bergizi kita butuh tiap hari kan. Kalau obat ada kalanya kita butuh, ada kalanya kita tidak membutuhkannya. Nah, jadi kita tidak butuh setiap saat. Ya, butuhnya pas sakit aja kan obat, gitu ya. Selama kita sehat, kita nggak butuh, gitu. Kita tidak butuh. Maka golongan kedua ini, selama kita baik-baik saja, kita tidak butuh bergaul dan berinteraksi dengan mereka, gitu. Nah, tapi mereka ini adalah orang-orang yang kita membutuhkan. Kita membutuhkan mereka, kita membutuhkan bergaul mereka untuk apa? Fi maslahatil ma'ash wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat wal istisarah wa nahwiha. Nah, sementara kita butuh gitu ya, memperbaiki keadaan hidup kita dari berbagai macam interaksi ya dengan masyarakat sekaligus untuk bermusyawarah dengan mereka. Fa idza qudiyat hajatuka min mukhalatati hadzal darab baqiyat mukhalatatuhu. Nah, apabila terpenuhi kebutuhan kita ketika kita bergaul dengan mereka, nah, maka udah cukup gitu. Nanti ada beberapa golongan yang lain ya saya ini. Nah, siapa yang dimaksud? Ini adalah para profesional gitu ya. Siapa misalnya tukang pompa air gitu ya. Wah, tukang sumur, profesional. Kita butuh tiap hari atau sesekali aja butuh sama mereka? Sesekali aja kan. Pas sumur kita rusak, air kita keruh bermasalah, kita butuh sama mereka. Kita bergaul dengan mereka. Nah, tapi ketika sudah baik, air sudah jernih, ya nggak perlu terus-terusan bergaul dengan mereka gitu ya. Maka masa tiap hari ngomongin sumur terus kan nggak mungkin. Nah, itu ya. Atau tukang misalnya, ya, tukang bangunan. Kita perlu bergaul dengan mereka karena kita ada saat di mana kita butuh. Kecuali kalau Pak Lukito bisa melakukan sendiri semuanya. Ya, do it yourself itu ya. DIY ya. Ada kan orang yang modelnya gitu dia, apa-apa bisa sendiri gitu ya. Nah, mungkin nggak butuh itu ya. Tapi ada banyak orang yang dia nggak bisa gitu. Dia butuh bantuan orang lain. Dia butuh bantuan profesional. Gitu ya, ya termasuk tukang pijat yang bisa bekam, ahli komputer, servis laptop dan seterusnya ya kita butuh mereka atau servis motor ya kita butuh tapi pada waktu-waktu tertentu saja gitu ya, jangan terus-terusan. Nah, maka mereka ini diibaratkan ya seperti obat kita butuh saat kita memang membutuhkannya. Itu golongan kedua. Golongan ketiga kebalikan dari yang kedua. Jika yang kedua itu bagikan obat, golongan ketiga adalah orang-orang yang apabila kita bergaul dengan mereka itu bagaikan
bukan dawa tapi kada. Da itu apa? Penyakit. Nah, kalau kita bergaul justru mendatangkan penyakit. Nah, ini bermacam-macam ya. Ala ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Untuk kategori yang ketiga ini macam-macam ya. Intinya kalau kita bergaul dengan mereka ini bahaya, bisa mendatangkan penyakit. Ya. Kuat dan lemahnya penyakit itu ya tergantung ya siapa orang yang kita bergaul dengannya ini juga ya urutannya macam-macam, beda-beda. Ada orang yang kalau kita bergaul dengan mereka itu bagaikan kada'il idhal wal maradil muzmin. Seperti penyakit berbahaya yang apabila kita sakitnya berkelanjutan gitu ya. Al-marad al-muzmin. Lama itu, kita bisa sakitnya lama. Nah, maka orang yang seperti ini apabila kita bergaul dengannya, kita tidak akan mendapatkan keuntungan baik di dunia, dalam urusan dunia kita atau dalam urusan agama kita. Bahkan kita pasti rugi dunia, rugi akhirat atau rugi salah satunya kalau kita bergaul dengan orang ini. Nah, maka orang seperti ini kalau kita bergaul dengannya bahaya, bisa menyebabkan kematian atau terjadi sesuatu yang kita khawatirkan kalau kita bergaul dengan mereka. Nah, lalu dicontohkan di sini, di antara mereka adalah orang, ini lebih spesifik, siapa sih orang yang kalau kita bergaul mereka ini bagaikan penyakit, adalah orang yang alladzi la yahsunu an yatakallama fayufiduka, yaitu orang yang enggak pernah bisa ngomong baik-baik, enggak bisa ngomong yang bermanfaat sehingga kita bisa mengambil faidah darinya. Isinya itu cacian, makian itu terus isinya. Kita nggak dapat faedah apa-apa kecuali apa ya? Telinga kita panas gitu ya. Nggak ada faedah sama sekali yang kita bisa ambil darinya. Karena ya isinya jelek terus. Ngomongnya itu emosi terus. Nah, ini kalau kita bergaul dengan dia, nih bisa jadi penyakit. Oh, bayangkan, kita tiap saat bergaul dengan dia mencaci maki terus, mencela terus. Ya. Wah, bisa keras tuh hati kita. Di sisi lain, ya orang yang termasuk apabila kita bergaul dengan dia itu seperti penyakit adalah ya selain dia kalau ngomongnya nggak ada faidah, tapi di sisi yang lain dia nggak bisa berhenti ngomong gitu. Jadi ngomong terus maunya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengambil faidah dari kita. Karena selalu dia yang mendominasi. Dia terus yang pengennya ngomong. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Jadi kalau ngomong lama dia muter-muter. Orang lain nggak kebagian ngomong, dihabisin sama dia waktu ya. Dia nggak bisa ngambil faidah dari orang lain. Karena hanya dia yang mau ngomong gitu. Nah, ini hati-hati kita bergaul dengan orang seperti ini. Ya. Jadi orang yang begini ini, ya, kalau dia ngomong itu seperti teriris-iris kita mendengarnya. Apalagi dia itu di sisi lain bangga gitu ya. Dengan omongannya bangga dia. Seakan-akan apa yang diomongkan itu sesuatu yang penting ya untuk orang lain gitu. Padahal sebenarnya nggak ada faidahnya. Itu ada tuh orang kayak gitu. Nah, ini ya. Bahkan lebih parah lagi ketika dia bicara, setiap kali dia bicara dia menyangka omongannya itu ibarat minyak wangi. Jadi dia sedang menebar minyak wangi. Nah, ini orang kayak gini ngeri ini ya. Ya, dia merasa hebat, merasa bisa memberikan manfaat, mencerahkan orang, padahal nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Nah, kalau dia diam, berat rasanya dia diam itu. Nah, ini ya. Kalau dia diam, berat rasanya dia diam. Sehingga ya saking beratnya tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat dia ya, dan merubah keadaan dia. Itu ada tuh, kayak gitu. Nah, maka Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, orang yang seperti ini sebaiknya kita tinggalkan ya, tidak bergaul dengan orang-orang model seperti ini. Itu. Baik. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya,
yang perlu kita tahu, ada golongan orang yang apabila kita bergaul dengannya, itu bisa membinasakan secara total. Bukan hanya dia seperti penyakit, tapi betul-betul bisa membinasakan. Jadi kedudukannya seperti kita makan racun. Jadi orang kalau makan racun pasti sakit kan? Kalau enggak ya mati dia kan gitu. Nah, ini ya. Maka kalau kita bergaul dengan orang seperti ini, ya, dikatakan, nah, katakanlah nggak sengaja, itu pun sudah merugikan. Tanya kita bergaul dengan tidak sengaja. Apalagi kalau sengaja, oh itu berbahaya sekali. Tapi sayangnya orang model begini ini banyak sekali, gitu. Banyak. Orang-orang itu orang-orang yang apabila kita bergaul dengannya itu membinasakan kita. Banyak orang seperti itu. Ya, tentu dia orang yang tidak berilmu, selalu ngikutin syahwatnya, hawa nafsunya yang diikutin. Bahkan dia merasa tahu segalanya. Nah, maka orang yang begini ini sangat berbahaya. Semoga Allah mempersedikit mereka. Ya, la kasarahumullahu azza wajal. Siapakah mereka? Nah, kata saya Ahmad Farid, wahum ahlul bid'ah wad dhalalati. Ya, was-sadiquna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadda'una ila khilafiha. Fayaj'aluna sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan, katanya. Mereka adalah ahlul bid'ah. Ya, mereka adalah orang-orang yang senang berbuat bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang secara akidahnya bid'ah. Dan mereka ini ahlul dhalalah. Ya, menyesatkan. Menghalang-halangi kita dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah. Yang sunnah dia anggap itu bid'ah, yang bid'ah dia anggap itu sunnah. Wa hadzal darab la yanbaghi lil aqili an yujalisahum au yukhalituhum. Maka orang model begini ini, ya, seharusnya orang yang berakal tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan ahlul bid'ah wal dhalalah. Karena mereka akan membinasakan. Fa in fa'al wa in fa'al, kalau dia tetap ada seseorang tetap dia, ya, bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul dhalalah, fa imma al mautu liqalbihi awil marad. Maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hatinya akan mati atau hatinya sakit. Nas'alullah lana wa lahum al-afiyah wa rahmah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk kita dan untuk mereka al-afiyah dan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Penjelasan tentang bahayanya banyak bergaul. Tadi kita harus bisa memilah-milah. Kira-kira kita bisa melakukan klasifikasi atau tidak? Wah, ini kayaknya termasuk ini nih, makanan bergizi. Oh, ini kayaknya termasuk obat nih. Oh, ini penyakit. Oh, ini membinasakan. Bisa ya? Ya, harus bisa itu, harus bisa. Nah, kalau enggak bahaya. Ya, kalau enggak maka kita akan terjerembab masuk ke dalam keburukan. Jadi ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan faktor-faktor yang bisa merusak hati kita, yaitu tadi banyak makan dan banyak bergaul, ya, dengan orang-orang. Jadi saya kira kita sudah paham tadi, ya. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada di antara Bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan, Mas Yusuf. Iya, betul sekali. Itu hadis riwayat dhaif, maksudnya bukan dari Nabi SAW. Itu bukan dari Nabi SAW. Maka tadi katakan la aslahu fi kutubi sunnah. Itu tidak ada asalnya dalam kitab-kitab sunnah. Itu adanya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ada dalam khobar mursal, ya. Khobar mursal itu, mursal juga salah satu khobar yang lemah, ya. Karena ada yang terputus. Nah, dan bunyinya tadi hampir sama. Cuman di dalam khobar mursal di catatan kaki mungkin ada juga, ya.
Yang inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiku. Sesungguhnya syaitan itu dia akan masuk ke manusia melalui urat nadi ya, aliran darah gitu. Maka fadayyiku persempitlah gitu. Nah, ini ada dalam khobar mursal Imam Al-Iraqi mengatakan annahu mursal wal mursal rawahu Ibnu Abi Dunya. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makayidi Syaitan dari hadis Ali bin Al-Husain. Perawinya Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Itu tanpa ada tambahan majari syaitan ya. Udayyiku majari syaitan bisawum, tanpa ada kata-kata itu. Jadi ini Mas Yosef ya dan ikhwas sekalian, juga disebutkan dalam kitab Ihya tadi di bab asrar as-sawum, rahasia puasa. Lalu Al-Imam Al-Iraqi mengatakan para ulama sepakat ini adalah hadis dari Sofiyah, tapi enggak ada kalimat fadayyiku majari syaitan bisawum. Tidak ada kalimat itu. Jadi wallahu taala alam bisawab. Ya itu riwayat yang memang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Ya silakan Mas. Masalah apa? Oh, hari tasyrik ya. Oke. Ya, sementara hari tasyrik kita nggak boleh puasa, haram, bahkan haram kita puasa karena itu hari kita makan. Yaumu ta'am ya, yaumu aklin wa syurbin ya, hari makan dan hari kita minum. Itu maksudnya gimana? Sementara dalam pembahasan yang kita bahas ini kita jangan terlalu banyak makan. Hari tasyrik bahkan kita nggak boleh puasa, kita harus makan. Nah, itu bagaimana? Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya kembali kepada batasan yang sudah disampaikan oleh Nabi tadi. Intinya pada hari tasyrik kalau kita hitung dari tanggal 10 ya, bulan Zulhijjah, 11, 12, 13 kan, 4 hari, kita nggak boleh puasa, itu poin pentingnya. Karena itu hari kita makan, hari kita minum, hari kita berbahagia. Ya, itu yang pertama. Jadi kita haram berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi kita harus makan. Kenapa harus makan? Agar jangan puasa. Cuma tadi makannya bagaimana? Kembali kepada apa yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis sahih tadi, riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi apa? Mamala ibnu Adam wi'an sarran min batnihi bihasbi ibnu Adam lukaymat yadmunu sulbahu fa in kana la muhala fasulusul li ta'amihi wa sulusul li sarabihi wa sulusul li nafsihi. Hadis rawahu Ahmad dan Tirmidzi. Jadi kata Nabi, ya, tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya gitu. Sudah cukup manusia itu makan beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung dia. Nah, kalau itu nggak cukup ya boleh tambahlah. Tadi kan kami sudah sebutkan nggak cukup 1 bungkus nasi angkringan, ya beli 2 bungkus boleh. Nggak cukup juga, ya tambah mie rebus, mie goreng gitu ya. Nah, cuma tadi ingat jangan sampai melebihi, jangan sampai melebihi sepertiga ya. Karena yang terbaik kalau kita makan itu thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi. Itu Mas Fahmi. Tetap kita makan. Cuma tadi tidak berlebihan. Nah, yang nggak enak itu, kami pernah tinggal di suatu tempat gitu ya, di Sulawesi dulu. Nah, di antara adat di sana itu, kalau kita berkunjung gitu ya, ke rumah warga, apalagi kita pengajar di pesantren kan, itu senang sekali. Kita ya senang berkunjung. Warga yang kita kunjungi, wah senang juga. Dan kalau berkunjung harus makan. Itu harus makan. Jadi setiap kali ke rumah orang itu pasti disuguhi makan. Ya, sehari kita berkunjung ke 10 rumah, 10 kali kita makan. Nah,
sampai wah ini ususnya harus diperpanjang gitu, siap-siap gitu ya. Karena dan makanannya enak-enak gitu ya. Nah ini, itu gimana? Solusinya gampang, makannya sedikit-sedikit, kan yang penting makan gitu. Tapi kalau karena pendatang baru, makan bertamu ke rumah pertama, wah mantap makanannya, langsung banyak. Ternyata diajak ke rumah kedua, wah makanan. Nah udah nggak kuat gitu ya. Padahal tuan rumah kalau nggak dimakan, ya tentu nggak seneng ya. Udah disuguhi kok nggak dimakan kan gitu. Nah itu, maka tadi kalau kita udah tahu dalilnya, ya maka di sini pentingnya ilmu gitu ya. Kita bisa mensiasati. Oh berapa rumah nih target kita kunjungi? 10 rumah. Nah tinggal kita kalkulasi aja. Kira-kira sepertiga makan untuk perut itu seberapa ngambilnya itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya terakhir monggo silakan. Masih ada ya silakan. Ya. Berhentilah sebelum. Ya. Kemudian pernah kejadian lagi pas bertamu itu teman-teman ngasihnya di luar porsi, jadi langsung gimana dihabiskan? Jumbo. Iya. Nggak dihabiskan bagaimana gitu ya? Malu. Baik, terima kasih walau kita ya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, emang ada hadis populer gitu ya. Makanlah kamu ketika kenyang, berhentilah sebelum makanlah kamu ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Apakah itu hadis? Bukan. Itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah aslalahu minan nabi. Tidak ada asalnya dari Nabi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi makanlah ketika kamu lapar. Kalau dalam bahasa Arabnya kulu indama ya antum filjian gitu ya. Makanlah kamu dalam keadaan lapar waqifu anil akli qabla an takuna sab'an. Qabla an tasba'a gitu ya. Sebelum kalian kenyang gitu ya. Itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apa tadi? Oh ya, kadang ada kita diundang oleh teman untuk bertamu ya, mungkin dia syukuran atau apa, lalu kita disuguhi. Ternyata suguhannya itu versinya jumbo ya, porsi jumbo itu ya. Padahal kita nggak pernah makan sebanyak itu, tapi mungkin tuan rumah ingin memuaskan para tamu yang diundang ke rumahnya gitu ya, sehingga ya dibuatkan makanan yang untuk dua porsi untuk satu orang gitu ya. Itu bagaimana? Padahal tadi kita bahas bahwa kita tidak boleh terlalu banyak makan. Tapi masa ini udah suguhin. Nah, kalau makanan terpisah-pisah, mungkin kita bisa makan sebagian, kita sisakan sebagian kan, yang tidak merusak. Nah, ini kalau disuguhin makanannya satu porsi jumbo, yang apabila kita makan sebagian nggak mungkin. Sisanya disimpan atau ini oleh tuan rumah nggak mungkin gitu. Contoh apa misalnya disuguhi bakmi rebus gitu ya. Dan itu porsinya jumbo gitu ya. Nah itu gimana? Nah tadi kita udah tahu kan apanya standar makan sesuai sunnah Rasul tadi ya. Jangan sampai lebih dari sepertiga gitu ya. Nah. Nah, ngitungnya sepertiga itu gimana? Itu tentu kembali pada perasaan masing-masingnya. Ukuran lambung masing-masingnya. Mungkin sepertiga untuk saya belum tentu sama sepertiga untuk Palu Kito kan begitu. Iya kan? Ukuran lambungnya beda-beda kan? Panjang ususnya juga mungkin beda. Nah, yang jelas yang paham ya kita masing-masing gitu ya. Ya jangan sampai kekenyangan lah intinya. Sampai dalam istilah bahasa orang Jawa Barat itu kemerkaan. Kalau di Jawa apa tuh? Kemelakaran ya. Kalau di Jawa Barat kemerkaan. Kemerkaan itu makan terlalu banyak. Sampai bernapas saja susah. Berarti ruang perutnya habis itu kan untuk makanan ya. Minum aja mau keluar lagi minum. Karena udah gak ada tempat. Nah itu bahaya itu ya.
maka sediakan tempat untuk minum sepertiga dan untuk bernapas sepertiga. Nah, tapi faktanya gitu. Tadi ada yang komentar, bungkus gitu ya. Ya, kalau kita tidak malu, boleh gitu. Pak, saya cuma makan sebagian, sisanya tak bungkus saya ya. Nah, untuk orang rumah gitu. Ada dua kemungkinan, oh nggak apa-apa, nanti tak tambahin ya kan gitu. Dan saya kira kita ngomong begitu insya Allah bukan sesuatu yang jelek ya. Daripada kita nggak habis, kan itu lebih jelek lagi. Lebih kecewa kan tuan rumah. Lebih baik dari awal kita udah ngomong, Pak nanti saya minta plastik, karena ini nampaknya nggak mungkin habis. Itu daripada terbuang. Jadi itu kalau gitu. Allah a'lam bishawab. Nah, ya terakhir Pak Wikan, foto. Ini yang dimaksud berlebihan dalam berbentuk berarti selektif ya. Iya. Kalau ada pendapat kalau kita tuh jangan milih-milih teman kan. Ya semua kita teman, ya tidak kita sombong. Kalau kita mungkin bisa sama yang temannya itu tidak benar tapi Iya. kita bisa tahu oh ini mana yang salah mana yang benar. Iya. Yang pertama. Iya. Terus yang kedua itu kalau yang masalah makan tadi yang dari Ibrahim bin Adham tadi kan sesungguhnya kemaksiatan itu jauh dari seorang yang lapar. Tapi kan ya, faktanya itu kalau orang yang lapar itu kadang kan gelap mata terus sok ngambil Mencuri. gitu. Karena lapar gitu ya. Itu gimana gitu? Ada faktanya ada yang seperti itu ya. Itu titipan Ustaz. Ya. Kalau dalilnya yang wanita haid. Ya. Kalau katanya ada dua kelapian Ya. boleh masuk masjid dan tidak boleh masuk masjid. Itu dalilnya masing-masing gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Wikan. Yang pertama, selektif dalam berteman. Apakah itu maksud jangan berlebihan dalam bergaul, berteman? Betul, itu maksudnya. Jadi selektif dalam berteman. Dan itu kan jelas diterangkan oleh Nabi SAW. Jadi perumpamaan jali susu wa jalisu al-khair kan. Rasul memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik itu seperti apa? Kahamilil misk, ya, seperti penjual minyak wangi, ya kan? Ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama kita beli minyak wangi, kita dapat minyak wanginya. Kemungkinan kedua, ya, dia kasih kita minyak wangi, ya sekedar tester gitu ya, kita dikasih, kan dapat juga wanginya. Atau kemungkinan ketiga, mungkin kita nggak beli, nggak ada juga dikasih tester, tapi kan orang bawa minyak wangi pasti wangi, kita ikut juga dapat wanginya kan gitu. Nah ini artinya kalau kita berteman dengan orang baik, ya kemungkinan pertama kita akan menjadi baik, gitu. Kalau enggak kita akan diajak baik, atau kalau tidak minimal orang menganggap kita baik karena kita bergaul dengan orang yang baik-baik. Gitu. Itu positif semua. Tapi kalau jadi su ya teman yang buruk kata Nabi, karena fihil kir seperti ya pandai besi ya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Baju kita terbakar karena api, ya kena apinya. Atau kemungkinan kedua kita kena baunya. Nah itulah perumpamaan teman yang buruk. Maksudnya apa? Ya kita jadi buruk karena kita bergaul dengan orang-orang buruk. Kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, suka misu-misu. Akhirnya kita ikut-ikutan. Iya kan? Terus dia minum khamar. Wah nggak enak, masa aku nggak sendiri ya minum sisan. Nah, bareng-bareng kan gitu. Nah karena teman kita buruk, itu pasti terpengaruh kita ya. Lalu ada wanita disiul-siul, kita ikut siul-siul juga kan gitu. Nah, itu bahaya sekali. Atau kalau toh tidak, kita tidak melakukan hal yang sama dengan mereka, minimal orang akan menganggap kita orang buruk karena teman kita orang yang buruk. Nah, itu. Maka harus selektif. Itu. Di sisi lain Nabi mengatakan, nah, kata beliau apa? Beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, ala dini khalilihi. Seseorang itu dia akan ya sama dengan kebiasaan temannya. Ya al-mar'u ala dini khalilihi.
seseorang itu dia akan sama dengan kebiasaan temannya. Maka, falyanzur man yukhalil. Kalau kita mau berteman dengan seorang, perhatikan siapa teman orang itu. Rasul nyuruh kita falyanzur man yukhalil. Kita mau berteman dengan si fulan itu temannya siapa saja. Itu harus diperhatikan. Karena tadi setiap orang itu kebiasaannya sama dengan kebiasaan temannya. Kalau temannya biasa minum khamr, kemungkinan dia minum khamr. Temannya biasa berkata kasar, kotor, kemungkinan begitu juga dia. Tapi kalau temannya terbiasa kalau sholat dia nggak mau kecuali harus jamaah. Temannya itu yang seperti itu. Nanti dia pun akan begitu. Oh iya temanku jamaah, aku jamaah juga. Nah, itu ya. Terus temannya sering hadir ke majelis ilmu, maka begitulah nanti dia akan ikut kebiasaan temannya. Maka perhatikan siapa teman orang yang kita mau berteman dengannya. Nah ini, dua hadis ini menunjukkan bahwa dalam berteman itu kita harus selektif. Jangan sampai siapa aja kita temani. Tapi, dalam konteks kalau kita punya ilmu, kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada halangan untuk mendakwahi orang-orang. Dalam konteks seperti itu bisa bergaul, tapi tadi tetap tidak berlebihan. Karena ada orang bergaul sama siapa aja, biar nggak dikira sombong, kita harus terbuka gitu ya. Pokoknya kita bergaul. Ini kalimat syubhat, berbahaya. Karena tadi orang itu ketika bergaul dengan siapa, maka dia akan terbiasa. Gitu. Dan orang yang baik tentu tidak akan nyaman bergaul dengan orang yang buruk. Gitu. Tidak akan nyaman. Nah, kalau dia terus kok memaksakan diri ya, kemungkinan dia akan tertarik. Gitu. Maka hati-hati ya. Jangan mentang-mentang tadi biar supel gitu ya, berteman itu sama siapa saja. Jadilah orang supel gitu ya. Nah, dalam Islam enggak begitu ya. Tapi tadi kalau mendakwahi orang, nasihati orang, amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan. Ke semuanya siapapun ya kita nasihati gitu ya kan. Kan itu ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi jangan gara-gara dijelek biarin. Enggak usah didakwahi, enggak usah dinasihati, tinggalin aja. Enggak, itu tanggung jawab kita. Gitu ya. Ad-dinu an-nasihah, an-nasihatu lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa amatihim. Kan itu. Apalagi dalam surah Al-Asr kan, wal asri innal insana lafi khusrin, illa alladzina amanu, wa amilu salihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau kita ingin hidup kita nggak rugi, harus tawasau bil haq. Ya, saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, nasihati dalam kesabaran. Kita mendakwahkan, menasehati, kok ditentang, kok kita dicibir, kok dianggap soleh ente gitu ya. Ya sabar gitu. Jangan usah didakwahi ben. Yang hancur terserah dia gitu kan. Yang penting bukan aku yang hancur, itu bahaya juga gitu ya. Nah, jadi kalau bergaul dengan orang yang buruk itu dalam rangka untuk mendakwahi, menasehati mereka. Gitu. Sementara kalau bergaul dengan orang baik, ya kita ambil banyak faedah, manfaat dari mereka. Yaitu dan minta nasihatnya ya supaya kita bisa ikut baik sama seperti mereka. Yaitu yang kedua. Kemudian yang pertama, lapar itu bukankah secara faktanya bisa membuat orang melakukan kejahatan tadi kan? Kan gitu ya. Sementara tadi Ibrahim bin Adham mengatakan man dhabatnahu dhabatadinahu, ya gitu ya. Barang siapa yang memelihara, mengendalikan perutnya, maka dia berarti telah menjaga atau memelihara agamanya. Nah, dhabatnahu itu bukan berarti dia melaparkan diri, bukan. Maksudnya dia tetap makan. Kalau lapar dia makan, cuman makannya tidak berlebihan. Dia kendalikan perutnya, gitu. Itu maksudnya. Maka orang yang bisa mengendalikan perutnya, dia telah memelihara agamanya. Kalau dia los gitu ya, makan apa sih dia makan, bahkan sepiring habis, tambah lagi. Nah ini berbahaya. Gitu. Itu bisa merusak agamanya. Gitu. Nah, terus yang terakhir tadi, kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar dan dekat dari orang yang kenyang gitu ya. Nah, maksiat itu adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan
perintah Allah. Ya. Allah perintahkan dilakukan atau segala perbuatan yang melanggar larangan-larangan Allah. Itulah kemaksiatan. Ibrahim bin Adham mengatakan, maksiat kepada Allah jauh dari orang lapar. Bukankah faktanya orang lapar ada yang bermaksiat? Tapi maksiatnya orang lapar apa? Mencuri atau nyopet gitu ya. Tapi kita perlu tanya, apakah betul orang yang mencuri nyopet itu karena lapar? Ya, itu kayaknya bukan karena lapar perut. Orang kalau dia lapar perutnya, insya Allah nggak berani itu dia. Kalau ada orang, kamu kenapa mencuri? Saya lapar. Itu kalaupun mungkin terjadi, tapi persentasenya kecil itu. Wong sebelum mencuri makan dulu, habis mencuri poya-poya gitu kan. Nah itu. Jadi kalimat orang melakukan kejahatan karena lapar, itu syubhat itu. Kalimat yang mengandung syubhat. Belum tentu benar. Gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi nggak benarnya lebih banyak daripada benarnya. Itu ya. Kalau kita riset ya, silakan di riset tuh. Nah, biasa orang lapar paling ngemis dia kan. Nah, paling mengemis. Kalau mencuri itu pasti orang kuat itu. Ya. Itu udah tabiat. Moralnya itu ya. Di pasar gitu ya. Ada buah, anggur, tek, ambil gitu ya. Ya itu berarti dua tadi seperti Pak Lukito katakan, itu lapar sekaligus imannya yang paling parah itu imannya gitu ya. Ya. Kalau dia punya iman, lapar nggak mungkin yang ngutil. Nah, ini dalam konteks orang beriman. Dalam konteks orang beriman. Ya, nggak mungkin ngutil kan? Nggak mungkin itu. Ya, jadi konteksnya apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham di sini adalah kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari orang lapar yang beriman maksudnya, orang lapar yang beriman. Gitu. Dan qaribatun minas syab'an, dekat dari orang yang kenyang. Meskipun dia beriman, kalau dia sering kenyang, dia gampang berbuat maksiat gitu. Itu. Yaitu bapak-bapak dan sekalian. Yang terakhir, wanita yang haid itu apakah boleh duduk di masjid, itu maksudnya. Ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah memang ada ya, ayat berbunyi begini. Surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43 disebutkan, ya ayuhan nas aminu, ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulangi ya. Dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Maksudnya jangan salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar ya. Apa yang kalian ucapkan kalian ngerti. Anda sudah tidak mabuk lagi. Kalau mabuk jangan sholat. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, dan jangan pula orang yang junub mendekati sholat. Ya. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Sampai orang junub itu mandi boleh sholat. Kecuali orang yang sedang safar. Nah, orang yang sedang safar nggak mandi boleh, tapi tayamum itu maksudnya. Itu maknanya. Nah, tetapi ada juga yang mengartikan mazhab Asy-Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud as-shalah di sini makanus shalah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati tempat sholat. Gitu. Sementara kalian sedang mabuk sampai kalian sadar, dan orang junub jangan juga mendekati tempat sholat. Gitu. Kecuali hanya sekedar lewat saja. Sampai dia mandi silakan. Tapi kalau sekedar lewat saja boleh. Nah, itu ada yang mengartikan makna illa abiri sabilin ini bagi orang junub ke masjid mendekat tempat sholat gak boleh, kecuali hanya sekedar lewat. Gitu. Nah, inilah dalil yang digunakan oleh para ulama yang melarang orang junub
di masjid. Ya, masuk masjid, duduk di masjid. Haid itu sama, dikiaskan sama dengan orang junub gitu. Apalagi haid kan. Haid kan keluar darah, junub kan enggak gitu ya. Orang junub aja nggak boleh. Nah, kiasnya apalagi orang haid. Orang junub mendekat masjid, mendekat tempat sholat nggak boleh. Orang yang haid lebih tidak boleh lagi. Itu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa orang haid, wanita haid itu tidak boleh masuk masjid, apalagi duduk di masjid. Kecuali kalau cuma sekedar lewat, illa abiri sabil, itu nggak ada masalah. Itu dalilnya. Nah, sementara sebagian ulama lain mengatakan, ya, orang junub, orang haid ke masjid ya boleh. Yang nggak boleh itu sholat tadi. Latak robu sholat itu yang nggak sholat, bukan tempat sholat gitu. Nah, di situ. Itu yang pertama ya. Perbedaan dalam memaknai kata as-shalah. Ada yang mengatakan as-shalah itu tempat sholat. Menurut pendapat kedua, enggak, sholat itu sholat. Bukan tempat sholat. Jadi kalau gitu orang junub boleh ke masjid? Boleh. Orang junub. Buktinya ashabu suffah. Ada 70. Ya. Min sab'in au ila samanin ya. Antara 70 sampai 80 orang. Kan ada namanya ashabu suffah. Sahabat Nabi miskin, tidak punya rumah, tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak ikhwas kalian umroh di Madinah, itu ada bekas ya. Sufah itu artinya serambi Masjid Nabawi. Tidurnya di situ. Tidur situ. Manusia normal kira-kira mengalami mimpi basah atau tidak? Mengalami mimpi basah. Gitu. Jadi mereka tetap tidur di situ. Nah, jadi nggak masalah. Yang penting tidak ngotorin masjid. Dalil yang kedua, ada dulu seorang wanita namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan itu seorang wanita berkulit hitam. Tinggalnya di masjid, pakai tenda, tinggal tidur di masjid. Dia orang tidak punya keluarga. Wanita kira-kira haid atau tidak? Haid. Sampai akhirnya beliau wafat. Tinggalnya di masjid. Tiap hari nyapu masjid, bersih-bersih masjid. Masih tanah. Dulu masih tanah. Tapi kan beliau bikin tenda dalam masjid itu. Nah, maka dua riwayat ini, Ahlu Suffah dengan Ummu Mihjan, dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengatakan bahwa wanita haid, orang junub, masuk masjid, duduk di masjid, nggak ada masalah. Yang penting jangan ngotorin masjid. Syaratnya itu. Jadi makna as-shalah tadi bukan makan sholat, tapi sholat itu sendiri. Nah itu, perbedaannya di situ. Sebab khilaf, sebab perbedaan pendapat, yang satu mengatakan nggak boleh orang haid ke masjid atau duduk di masjid karena berangkat dari memaknai kata as-shalah tadi. Nah, tapi dalil-dalil yang ada menunjukkan tidak demikian. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha waktu haid masuk ke masjid, disuruh ngambil apa gitu oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Rasul, aku ini sedang haid. Ya nggak apa-apa. Haid itu kan di luar kendalimu kan. Itu Allah yang menakdirkan seorang wanita haid. Nah, itu dalil yang ketiga. Jadi wanita haid masuk ke masjid nggak ada masalah. Duduk di masjid, dengarkan majelis di majelis ilmu nggak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Tidak ngotori. Karena kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dulu beliau menyuruh untuk apa? Membangun masjid di kampung-kampung, wa ayyunazzafa wa ayyutatayyaba gitu ya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bibina'il masjidi ya di desa-desa gitu ya, di desa-desa wa ayyunazzafa wa ayyutatayyaba. Jadi Rasul menyuruh untuk membangun masjid di kampung-kampung dan menyuruh untuk membersihkan dan menyuruh untuk mewangikan. Nah, dari situ ya maka disimpulkan masjid itu harus dijaga kebersihannya. Kalau bisa diwangikan masjid itu. Itu Allah a'lam bishawab. Nah, saya pribadi cenderung kepada
pendapat wanita haid boleh masuk masjid. Orang junub boleh silakan. Asal, nah kalau junub kan tidak usah nunggu waktu lama ya. Lebih baik tentu kalau dia mandi dulu kan. Masa junub, saya mau hadir ke majelis ilmu nanti mandinya habis pengajian. Ya mandi dulu sebentar kalau junub. Kalau haid kan nggak bisa, ada waktunya kan. Nah, maka wanita haid selama dia bisa menjamin dirinya tidak mengotori lantai masjid, karpet masjid, tidak ada masalah. Kalau khawatir karena lagi deras-derasnya, lebih baik tidak ke masjid dulu gitu ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Dalilnya tadi ya sudah saya sebutkan ya. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.